Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis kita ini, yang kita selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurul Iman kita hari ini membaca hadis yang ke-30. Al-hadits ats-tsalathun. An Anas wa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirati Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Faqalu mujibina lahu nahnu alladhi bay'u Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan nahnu alladhi bay'u Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-30 diriwayatkan dari sahabat Anas dan Sahal ibn Sa'din radhiyallahu anhuma. Jadi dua sahabat ini mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, innal 'aisha, sesungguhnya kehidupan yang benar, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, aishul akhirah adalah kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, aishul akhirah adalah kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah, maka ampunilah ya Allah untuk kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Faghfir lil ansar wal muhajirah, maka ampunilah ya Allah untuk kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Faqalu, sahabat-sahabat pun berkata, mujibina lahu, sebagai bentuk balasan dari yang diucapkan Nabi. Mujibina lahu, membalas apa yang diucap Nabi. Membalas artinya timbal balik, melanjutkan yang diucapkan Nabi.
Nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang yang berbaiat. Kami adalah orang-orang yang berbaiat, dalam kurung mengikrarkan janji tutup kurung Muhammadan pada Nabi Muhammad. Kami adalah orang-orang yang berbaiat pada Nabi Muhammad. Ala jihadi ma baqina abadan. Untuk berjihad selama kami hidup. Selama baqina abadan ay tula baqaina. Selama kami hidup. Kami adalah orang-orang yang mengikrarkan janji kepada Nabi Muhammad untuk berjihad selama kami hidup. Apa maksud dibalik hadis 30 ini? Yang pertama, ini bentuk lafaz Nabi menyampaikan kalimat bersajak. Tahu sajak lah ya? Sajak itu biasanya susunan kalimat yang ujung-ujungnya senada. Pernah lah yang di sekolahan disuruh mengarang sajak. Artinya kalimat-kalimat syair lain syair. Kalimat yang ujung daripada kalimatnya, penutupnya itu seirama dengan kalimat berikutnya itu sajak. Ya kurang lebih kayak rap lah gitu nah. Genre musik yang rap, rapper tuh sajak ujungnya sama. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Nah, akhirah ujungnya. Roh. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Nabi. Sajak atau rijiz dalam bahasa Arab rijiz. Mendengar Nabi ada sajak kayak itu, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Roh ujungnya sahabat membalas. Membalas artinya bukan berkelahi, artinya melanjutkan dengan jawaban yang bersajak juga. Apa jar sahabat? Nahnu alladzi bay'u Muhammadan ujungnya. Ala jihadi ma baqina abadan dan lagi ujungnya. Nah, ini maksudnya. Rasulullah sidin menuturkan kalimat yang ujungnya sama seirama bersajak dan sahabat Nabi pun melanjutkan. Rijzun itu ngarannya sajak. Kemudian dalam sajak ini sendiri isinya ilmu. Isinya satu hal yang prinsipil, mendasar, sudut pandang yang harus diingat tiap mukmin, tiap orang beriman. Apa ajar Nabi? Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Innal aisha, sebuting kehidupan yang nyata, yang hakiki itu adalah aishul akhirah, kehidupan akhirat. Nah ini harus tertanam dalam-dalam di kepala kita, di hati kita. Dunia ini kada salawasan. Bujure hidup kita hidup bernafas, makan, minum, begawi, bekerja, guring dan kegiatan lain. Hidup kita. Aish, kehidupan kita jalani. Tapi terbatas. Di dunia ini ada batasan. Ada closingnya. Ada penutupnya. Apa? Kematian. Wafat. Ada salawasan. Lalu seakan-akan kehidupan di dunia ini ada asli.
Artinya kada sebenar-benar hidup hakiki, berbatas masih. Ada timernya. Apabila habis waktunya, habis meninggal. Apapun yang kita lihat di alam dunia ini, kada nyata, kada asli, artinya habis juga. Atau istilah orang-orang wah ini, mati juga orang wah ini. Lalu kehidupan yang bujur sebenarnya yang kada berhabisan apabila aisyul akhirah, yaitu kehidupan setelah akhirat, setelah meninggal. Itu nang bujur-bujur kada berhabisan. Dari alam barzakh sampai kiamat kena dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan ke padang mahsyar, dibagikan catatan amal, ditimbang dengan mizan kebaikan dan keburukan. Kemudian lagi proses-proses lain sampai melewati jembatan sirat. Sampai pada akhirnya ditentukan mana yang masuk surga, mana masuk neraka. Itulah kehidupan sebenarnya yang kada berhabisan, kada ada batasan waktu. Kehidupan yang nyata akhirat. Dunia bagaikan fata morgana. Ini efektif untuk kita-kita yang hidup sakit di dunia. Kita-kita ini kan yang sakit, kadang gak ada baduit, baras tiis, iwak kada bisi, gesan lauk pauk, ngohok mi, kurus awak, menhirang. Nang sakit-sakit di antara kita kan banyak. Sanda gapit, pagat berapa kali, sambung, cocoki paku. Artinya sakit hidup, tapi bertambah bekas carik. Baju kuning padahal awal putih. Ada kawan diselamatkan lagi, baiklin tuhuk tatap kayak itu juga. Nungkar hanyar kada berduit. Nang kayak itu kita nang sakit-sakit untuk supaya kita tegar, kuat, matang menghadapi sisa umur. Apa? Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, kehidupan di dunia ini kada asli, satu mat. Ada kematian. Sebanyak apapun bergelimang harta, mati juga. Aisyul akhirah, nang bujur, nang nyata, nang hakiki adalah kehidupan akhirat. Nyaman hati nang fakir, nang miskin, nang kada mampu. Prinsipnya itu nang ia ikuti. Sabar wahai diri. Papaling 10 tahun, 20 tahun lagi ikam dijemput meninggal dunia. Setelah meninggal itulah kehidupan sebenarnya. Tapi nikmat atau kadanya, bahagia atau celakanya tergantung kita di dunia kayak apa menghadapi. Bukan tergantung banyaknya harta, bukan tergantung kayak apa kapasitas kesugihan kita, tapi kayak apa kita beramal ibadah, beramal soleh ketika hidup. Dan itu kebanyakan beramal soleh kada butuh banyak harta. Yang penting bujur melaksanakan yang wajib. Pikirkan itu, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ingatkan terus ucapan Nabi. Ya Allah, kehidupan yang bujur, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang pas, yang bujur, kada berhabis adalah kehidupan akhirat. Ingatnya tuh, damai pulang, nyaman menyuap mie, nyaman memuruk sandal yang dicocok paku tadi. Kenapa? Kita yakin gak ada salawasan juga. Paling sisa 10 kali hari raya lagi umur, 20 kali hari raya lagi. Berapa kali piala dunia itu? Paling 2026 pulang piala dunia pulang, Maroko pulang. Sisa berapa piala dunia lagi mati ya aku. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Nyaman, damai hati itu. Tapi ingat, jangan hal yang kayak ini menjadi bahan pian untuk membuli orang sugih. Ada orang ketika belajar hadis kayak ini, ujar Nabi, Allahumma innal aisyu aisyul akhirah.
Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Artinya dunia ini fana, sirna, habis. Mendengar kayak itu, karena hatinya sudah sangkal lawan orang sugih, kawannya kah, atau orang yang dikenalnya kah, ini ada mampu melihat ada orang sugih, mobil harat, Pajero, HP iPhone 14 Pro Max, internal 1 tera, harga 32 juta. Wah. Bininya 4. Inya melihat, bah, biarlah engkau bahagia di dunia, aku akan bahagia di akhirat. Belum tentu nang sugih tadi itu di akhirat celaka. Itu pian tamakan nafsu, tergiring nafsu. Memandang orang sugih, berataan sugih itu salah. Pokoknya nang miskin nang bujur, salah minta. Malah pian lebih buruk bisa jadi pada nang sugih. Kenapa? Buruk sangka. Belum orangnya meninggal si sugih, belum tahu kayak apa nasib ujung umurnya. Belum tahu pian dibalik kehidupan si sugih itu berapa sedekah nang inya keluarkan saben bulan. Berapa orang nang ditanggungnya, berapa orang nang dibiayainya, mungkin santri-santri. Berapa orang tuha nang janda-janda nang jompo-jompo dibiayainya. Berapa orang nang diberangkatkan umrah, pian gak ada tahu. Nang pian lihat inya mobil harat, BM-an, Alphard, Pajero, bersusun rapi, HP larang, bini banyak. Lalu pian, di dunia ikam bahagia. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Yang penting aku nih miskin selamat di akhirat. Belum tentu pian ujung-ujungnya timbul su'ul khatimah. Inya husnul khatimah. Dengan hartanya inya di jalan Allah, tapi kada ditampaikan di hadapan pian ketika bama. Artinya pian nang bahaya, salah tindakan dalam menyikapi melihat orang sugih. Atau hati-hati juga, tidak semua orang sugih kemudian pian ponis celaka, belum tentu. Bisa jadi si miskin lebih celaka kalau hatinya rusak. Jadi ini bukan menyerang orang lain. Hadis kayak ini bukan alat untuk menyerang orang sugih. Intinya, melihat orang pina sugih, mati jua. Biar kanyang gam di dunia, kanyangi hasil tu nyaman. Mati gam siksa kubur kana. Aku nang miskin kini sandas welo surga, belum tentu. Itu nafsu ikam bicara. Waninya menilai akhir hidup orang. Waninya ikam menilai dan bahkan memponis kayak apa riwayat akhir hidup orang. Nah, ikam kada tahu itu ilmu Allah. Maksud hadis kayak ini untuk kita. Ketika kita mulai ada kehendak duniawi berlebih, hendak santai, hendak rami, hiburan, hendak ke mendopo republik. Ada kan yang tulang? Hendak hura-hura nyaman, hendak keramian, bermaksiat. Ingat Nabi, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Gasan kita, mengingatkan kita, bukan untuk menyerang orang, bukan untuk membenarkan rasa iri pian lawan orang sugih. Jangan buat orang sugih karena rasa iri dibalut dengan topeng agama. Wah, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Dunia waraknya tuh mati juga. Disambati yang sugih. Siapa tahu di balik kesugihan ini ternyata banyak amal solehnya. Banyak duit ratusan juta untuk pesantren, majelis, untuk yatim piatu, jompo, orang-orang kada mampu. Mana tahu? Untuknya memberangkatkan haji kuitan, marina, sepupu, ding sanak, bini kawannya. Tapi nang pian lihat tentang inya warak nang bisa ditangkap mata pian. Mobil harat, bini banyak, HP harat. Jangan kayak itu. Hadis kayak ini bukan untuk menyerang orang, tapi untuk kita. Ketika kita nih mulai ada kehendak-kehendak duniawi berlebih, apalagi condong kepada kemaksiat, hendak hura-hura rami ini, ingat Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ujar Nabi, kehidupan hakiki adalah akhirat. Artinya, kalau kita hidup di dunia ini berramian, bahaya kayak apa kehidupan akhirat kita. Ditentukan oleh kehidupan di dunia yang sesaat. Kehidupan yang nyata adalah akhirat.
Tapi menjelang kehidupan yang nyata itu kita harus mempersiapkan di dunia nang satu mat. Ini penentunya, kuncinya. Amun bujur di dunia, aisyul akhirah, kehidupan akhirat itu nyaman karena bahagia. Begitu gesan kita seorang benar, gitu kan. Jangan menyerang orang, melihat orang pina sugih sedikit, Allahumma innal aisyul akhirah. Wah, dunia warak ini mati juga kan. Membenarkan rasa iri pian warak hadis Nabi, terlalu rendahan gitu. Kira-kira paham nggak? Gesan kita, mengatakan kalau perlu di rumah tuh ditulis Allahumma innal aisyul akhirah. Olah stiker di dinding. Wah, supaya ingat kesan kita. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Maka ya Allah, ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Siapa kaum Ansar? Orang-orang Madinah. Asli Madinah. Menghuni kota Madinah. Siapa Muhajirin? Orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang 4 hijrah dari Mekah pindah di Madinah. Nabi lahir di kota Mekah. Ketika Nabi dakwah di Mekah, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan majmu'ah sebagian dari sahabat lain, perempuan laki-laki. Ini orang-orang Mekah yang beriman pada Nabi. Ketika Nabi dapat perintah untuk hijrah ke Madinah, ini yang tadi sudah berislam di Mekah meninggalkan tempat tinggalnya seorang. Sehingga mereka 4 Nabi ke Madinah disebut Muhajirin. Orang-orang yang 4 hijrah berpindah ke Madinah. Itulah kaum Muhajirin. Ansar asal kata dari Nasr, orang-orang yang menolongi Nabi, menyambut Nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang dari awal tinggal di Madinah, berislam, dan mereka orang Madinah, menyambut hijrahnya Nabi. Itulah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kaum Ansar. Dan kaum Ansar itu macam-macam suku pulang. Ada suku A, suku B. Yang penting orang-orang di Madinah. Ampunilah mereka kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mendengar Nabi ada sajak dalam penyampaiannya, ada irama yang sama di ujung kata, sahabat yang lain melanjutkan. Mujibina lahu, menjawab. Nahnu alladzi bay'u Muhammadan. Kamilah orang-orang yang berbaiat pada Nabi Muhammad. Berbaiat itu mengikrarkan janji. Baiat, berjanji lawan Nabi, disaksikan oleh Nabi janjinya. Apa yang mereka ikrarkan? Ala jihad ma bakina abada. Untuk terus berjihad membela Islam, ma bakina abada, ay tula hayatina, tula baqaina. Selama kami masih hidup, kami sudah berjanji lawan Nabi akan berjihad lawan Sidin. Sahabat luar biasa, bujur-bujur menyampaikan kesetiaan, keloyalannya kepada pemimpin mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud hadis ke-30. Nahnu alladzi bay'u Muhammadan ala jihad ma bakina abadan. Sebagian ulama mengatakan arti dari ala jihad ma bakina abada artinya fala naqdha lil bai'ati ala jihad. Kami tidak akan membatalkan apa yang sudah kami ikrarkan. Kami sudah ikrar janji berbaiat kepada Nabi jihad, kada bakal kami batalkan. Penekanan itu arti dari kata ala jihad ma bakina abada. Al-aish alladhi yabqa wa la yafna haqiqatan huwa al-haya al-akhirah. La hadhihi al-haya ad-dunya al-faniyah. Kemudian ulama juga mengatakan dari hadis ini pun bisa kita ambil kesimpulan annal ansara wal muhajirin jami'ahum maghfurun lahum li du'aihi sallallahu alaihi wasallam wa mujabun qat'an. Dari doa Nabi faghfiril ansar wal muhajirah, ampunilah ya Allah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dari sini kita bisa meyakini
mereka sahabat-sahabat Nabi, mau dari Ansar kah, mau dari Muhajirin kah, mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya sabab doa Nabi, dan doa Nabi pasti kabul. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah beriktikad, meyakini semua sahabat Nabi yang beriman, mereka adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang bisa diperpegangi ucapannya, dan orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah. Berbeda dengan sekte-sekte lain yang menyembati sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini tadi namanya rijiz atau sajak. Dan sajak itu ujar ulama bukan syair. Sebagian ulama ahli bahasa Arab itu mengatakan sajak itu artinya kalimat-kalimat yang iramanya sama di ujung, tidak mutlak itu syair. Karena Nabi dilarang untuk menyampaikan syair, wa ma huwa bisyair dalam Quran. Tapi sajak itu bukan syair. Syair itu biasanya ada niat. Orang mengarang syair itu ada niat, ada tujuan. Kalau sajak itu spontan biasanya. Sesuatu yang gak ada dikarang tapi spontan keluar. Pian bertutur kata secara spontan, ujungnya sama, seirama, itu sajak. Syair lain. Kalau syair itu ada niatan mengarang, memikirkan dahulu, hanya ditulis. Syair Nabi kada boleh. Kenapa? Apabila Nabi bersyair, karena orang akan menerka-nerka Al-Quran adalah karangan Nabi. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karangan Nabi. Wa ma huwa bisyair, Nabi bukan ahli syair. Adapun hadis ke-30 bukan syair, ini sajak. Sesuatu yang spontan diucapkan Nabi dan kebetulan ujungnya senada seirama. Makanya disebut anna rijza laisa sya'ran inda ba'dihim. Sebagian ahli bahasa mengatakan rijz itu bukan syair. Kenapa? Tidak ada tujuan untuk mengarang dari awal tapi spontan. Hadits yang ke-31 An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini warukbataini wa atrafil qadabaini wala nakfitu athyaba wala sya'ra rawahul Bukhari wa Muslim. Panjang ini penjelasannya kita. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya aja. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil dan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la